Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika kelas 2D. perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan nama saya Dian Febriana, NPM 2010631050061. saya Julia Permata dengan NPM 201063100514. Nada Dwi Putri Rahimah dengan NPM 20106310500022 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Yang berjudul Pikiran-pikiran pokok tentang manusia dalam perspektif filsafat, meliputi pandangan materialisme, idealisme, dan dualisme. Mata kuliah Filsafat Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Yuk, langsung tonton saja. Materi yang akan kita bahas, yang pertama yaitu menjelaskan tentang pikiran-pikiran pokok dalam manusia dalam perspektif filsafat. Yang selanjutnya membahas perspektif filsafat dalam sudut pandang materialisme, idealisme, dan dualisme. Lalu membedakan ketiga sudut pandang tersebut. Dan yang terakhir, membahas ketiga sudut pandang tersebut dalam matematika. Apa itu pikiran-pikiran pokok tentang manusia dalam perspektif filsafat? Yaitu gagasan-gagasan yang ada pada manusia atau berisi tentang manusia yang ditinjau dari sudut pandang filsafat. Pikiran-pikiran tersebut dapat berupa materialisme, idealisme, dan dualisme. Pikiran-pikiran pokok tentang manusia dalam perspektif filsafat pandangan materialisme. Apa itu materialisme? Materialisme adalah paham dari filsafat yang berdasarkan pada objek realistis yang dapat melahirkan hasil yang bermanfaat secara praktis sehingga kesenangan dan kenikmatan merupakan tujuan hidup. Karakter umum materialisme pada abad 18 berdasarkan pada suatu asumsi bahwa realitas dapat dikembangkan pada sifat-sifat yang sedang mengalami perubahan gerak dalam ruang. Berikut ini adalah tokoh-tokoh pandangan materialisme. Yang pertama ada Epikuros, yang kedua ada Demokritos, yang ketiga ada Laertius Charus, yang keempat ada Baron de Holbach. Nah, ada lagi nih tokoh-tokohnya. Yang selanjutnya yang kelima yaitu Feuerbach, yang keenam Melanchthon, yang ketujuh Büchner, yang kedelapan yaitu Haeckel. Dari kedelapan tokoh-tokoh aliran filsafat materialisme, nah, yang pertama kali mengemukakan tentang aliran filsafat materialisme itu adalah Epikuros. Epikuros ini adalah filsuf dari filsafat kuno. Selain Epikuros, filsuf lain yang turut mengembangkan aliran filsafat ini adalah Demokritos dan Laertius Charus. Pendapat mereka tentang materialisme dapat kita samakan dengan materialisme yang berkembang di Prancis pada masa pencerahan. Dua karangan karya L.A. Metrier yang cukup terkenal mewakili paham Ioni adalah El Homme Machine atau manusia mesin dan El Homme Plante atau manusia tumbuhan. Dalam waktu yang sama, di tempat lain muncul seorang Baron de Holbach yang mengemukakan suatu materialisme ateisme. Materialisme ateisme serupa dalam bentuk dan substansinya yang tidak mengakui adanya Tuhan secara mutlak. Jiwa sebetulnya sama dengan fungsi-fungsi otak. Pada abad 19 muncul filsuf-filsuf materialisme asal Jerman seperti Feuerbach, Melanchthon, Büchner, dan Haeckel. Merekalah yang kemudian meneruskan keberadaan materialisme. Ideologi dalam pandangan materialisme. Yang pertama,
segala yang ada atau wujud berasal dari sumber, yaitu materi atau madah. Yang kedua, yaitu tidak meyakini adanya alam gaib. Yang ketiga, yaitu menjadikan panca indera sebagai satu-satunya alat mencari ilmu. Yang keempat, yaitu memposisikan ilmu sebagai pengganti agama dalam peletakan hukum. Yang kelima, yaitu menjadikan kecondongan dan tabiat manusia sebagai akhlak. Contoh dalam pendidikan, guru memiliki kuasa untuk merancang dan mengontrol proses pendidikan. Guru dapat mengukur kualitas dan karakter hasil belajar siswa. Pembelajaran lebih banyak diketahui oleh guru, sementara siswa mengikuti skenario yang telah disusun sesuai yang dikehendaki guru. Contoh yang kedua, yaitu dalam kehidupan sehari-hari. Meja atau kursi secara objektif ada, maka orang berpikir tentang meja dan kursi. Bisakah seseorang memikirkan meja atau kursi sebelum benda yang berbentuk meja dan kursi belum atau tidak ada? Kekurangan dari pandangan materialisme. Filsafat pendidikan, aliran materialisme, yaitu dalam dunia pendidikan, aliran materialisme hanya berproses pada guru dan tidak memberikan kebebasan kepada siswanya. Dan guru memiliki kuasa untuk murid dalam berproses dalam dunia pendidikan. Sedangkan siswa tidak mendapatkan kebebasan perilaku yang ditentukan oleh kekuatan dari luar. Dan siswa ditekankan atau dituntut untuk terus belajar. Kelebihan dari pandangan materialisme. Filsafat pendidikan, aliran materialisme, yaitu teori-teori yang jelas berdasarkan teori pengetahuan yang sudah umum, dan isi pendidikan mencakup pengetahuan yang dapat dipercaya. Di organisasi, pembelajaran pun berprogram dalam menjadikan kompetisi. Pikiran-pikiran pokok tentang manusia dalam perspektif filsafat dalam pandangan idealisme. Apa itu pandangan idealisme? Idealisme adalah aliran filsafat yang memandang mental dan ideasional sebagai kunci kehakikatan realitas. Idealisme berasal dari kata ide yang artinya adalah dunia di dalam jiwa. Jadi, pandangan ini lebih menekankan kepada hal-hal yang bersifat ide dan merendahkan hal-hal yang bersifat materi dan fisik. Esensialisme secara etimologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu esensial yang berarti inti atau pokok dari sesuatu. Esensialisme menganut ide bahwa individu tidak bebas memilih atau menentukan makna atau kualitas dirinya, melainkan ia dianggap sebagai hasil dari determinisme yang tidak dapat lepas darinya. Mistisisme. Mistisisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu mistikos, yang artinya rahasia. Mistisisme merupakan paham yang memberikan ajaran serba mistis, sehingga hanya dikenal atau diketahui atau dipahami oleh orang-orang tertentu saja. Sehingga idealisme berbasis esensialisme mistisisme adalah sebuah ide atau pikiran pokok seseorang yang lebih mengutamakan makna dan kualitas ide daripada orang itu sendiri, yang bersifat mistis atau tidak diketahui atau dipahami banyak orang. Tokoh-tokoh pandangan idealisme. Yang pertama ada Plato. Plato lahir pada tahun 477 sampai 347 sebelum Masehi. Menurut Plato, cita adalah gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani dan jiwa terletak di antara gambaran asli dengan bayangan dunia yang ditangkap oleh panca indera. Dan pada dasarnya sesuatu itu dapat dipikirkan oleh akal dan yang berkaitan dengan ide atau gagasan. Yang kedua ada Immanuel Kant, lahir pada tahun 1724 sampai 1804. Ia menyebutkan filsafatnya idealis transdental.
atau idealis kritis, di mana faham ini menyatakan bahwa isi pengalaman langsung yang kita peroleh tidak dianggap sebagai miliknya sendiri, melainkan ruang dan waktu adalah forum intuisi kita. Dengan demikian, ruang dan waktu yang dimaksudkan adalah sesuatu yang dapat membantu kita, manusia, untuk mengembangkan intuisi kita. Yang ketiga ada Pascal. Pascal lahir pada tahun 1623 sampai 1662. Kesimpulan dari pemikiran Pascal yaitu pengetahuan diperoleh melalui dua jalan. Pertama, menggunakan akal, dan kedua, menggunakan hati. Ketika akal dengan semua perangkatnya tidak dapat lagi mencapai suatu aspek, maka hatilah yang akan berperan. Oleh karena itu, akal dan hati saling berhubungan satu sama lain. Apabila salah satu tidak berfungsi dengan baik, maka dalam memperoleh suatu pengetahuan itu juga akan mengalami kendala. Contoh pandangan idealisme. Yang pertama, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam sebuah pekerjaan, ketika kita tidak menyukai pekerjaan itu dan akhirnya memilih mundur karena tidak sesuai dengan idealisme kita, pengertian idealisme di sini bisa jadi pekerjaannya tidak sesuai dengan aturan yang ada atau tidak sesuai kehendak atau minat hati. Contoh yang kedua yaitu dalam dunia pendidikan. Contohnya, ketika seorang guru menjelaskan mata pelajaran matematika dan guru tersebut memberikan sebuah pertanyaan, pertanyaannya 1+1. Kemudian peserta didik menjawab dengan jawaban benar yaitu 2. Itulah yang bisa disebut dengan ilmu yang sejati. Pada intinya, ilmu sejati adalah ilmu yang pasti, contoh pada pelajaran matematika, di mana semua jawaban itu pasti. Contoh yang ilmu dalam pendidikan yang berubah-ubah adalah ketika seorang guru memberi pertanyaan tentang warna apa yang sangat menarik pada pelangi, lalu peserta didik akan menjawab dengan jawaban yang berbeda-beda. Itulah ilmu yang dapat berubah-ubah dan tidak pasti. Kelebihan dan kekurangan pandangan idealisme. Kelebihannya yaitu pandangan ini menjunjung ukuran moral yang tinggi, estetika dan agama serta menghayatinya. Aliran ini dapat melukiskan sesuatu rencana atau program yang belum ada. Selanjutnya, saya akan membahas perspektif filsafat menurut sudut pandang dualisme. Banyak yang berpendapat bahwa dualisme sealiran dengan pandangan idealisme, namun ternyata berbeda. Dualisme merupakan dua hal, dua substansi, dua prinsip yang berbeda yang saling bertentangan. Contohnya yaitu jasmani dengan rohani. Aliran ini melihat semesta sebagai sintesa kedua kategori, animate dan inanimate atau makhluk hidup dengan benda mati. Demikian pula dengan manusia yang merupakan kesatuan dari rohani dan jasmani dan jiwa serta raga. Aliran ini meyakini bahwa manusia tidak bisa dipisahkan antara dua hakikat, yaitu jiwa dan raga. Karena pada dasarnya, kedua hakikat itu saling keterkaitan atau sangat penting. Jiwa tanpa raga, ia akan mati. Dan raga tanpa jiwa, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu pula dengan pendidikan. Pendidikan harus memaksimalkan kedua hakikat tersebut karena kedua hakikat tersebut sangatlah penting. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tokoh-tokoh yang berpandangan terhadap dualisme. Yang pertama yaitu Thomas Haidt. Beliau hidup pada tahun 1700-an. Beliau merupakan orang yang pertama kali menerapkan konsep dualisme yang menyatakan bahwa antara zat dan kesadaran merupakan dua hal yang berbeda menurut substantif. Selanjutnya René Descartes yang lahir pada tahun 1596 dan wafat pada tahun 1650. Beliau merupakan orang yang pertama kali mengidentifikasikannya dengan jelas antara budi dan kesadaran, serta membedakannya dengan otak sebagai tempat kecerdasan. Sehingga banyak yang berpendapat bahwa versi René Descartes ini merupakan tahun lahirnya dualisme. Selanjutnya ada tokoh Leibniz yang lahir pada tahun 1646 dan wafat pada tahun 1716. Tokoh yang bernama lengkap Gottfried Wilhelm Leibniz berpendapat bahwa ada banyak substansi yang disebut dengan monad atau satu unit.
Jika dalam matematika hal terkecilnya yaitu titik, dalam fisika hal terkecilnya yaitu atom, maka dalam metafisika hal yang terkecilnya yaitu monad. Sehingga pendapat Leibniz bahwa yang dimaksud dengan terkecil bukan berarti suatu ukuran, melainkan tidak berkeleluasan. Sehingga yang dimaksud dengan monad bukanlah sebuah benda. Selanjutnya yaitu Immanuel Kant. Beliau lahir pada tahun 1724 dan wafat pada tahun 1804. Beliau membedakan antara dunia gejala dan dunia hakiki, atau fenomena dan nomena. Yang tadi telah disebutkan merupakan tokoh-tokoh yang lahir pada tahun setelah Masehi. Ternyata, ada juga dua tokoh yang berpendapat tentang pandangan dualisme ini, yang lahir pada tahun sebelum Masehi. Yang pertama ada Plato, yang lahir pada tahun 427 sebelum Masehi dan wafat pada tahun 347 sebelum Masehi. Gagasan Plato yaitu tentang dua jenis dunia. Dan dua jenis pengenalannya itu berkembang dan mempengaruhi pandangannya tentang dualisme dalam diri manusia, yaitu jiwa dan badan. Selanjutnya, ada tokoh Aristoteles yang lahir pada tahun 384 sebelum Masehi dan wafat pada tahun 322 sebelum Masehi. Beliau memiliki banyak karya. Salah satu karyanya yaitu berjudul Metafisika atau diartikan sebagai setelah fisika. Pada karya tersebut berisikan bahwa manusia terdiri dari dua unsur. Contohnya yaitu jiwa raga, fisik non-fisik, dan jiwa dan pikiran. Setelah membahas tentang dualisme, bisa kita simpulkan bahwa dualisme merupakan dua hal yang berbeda. Dan dua hal yang berbeda bisa kita bandingkan atau biasa kita sebut dengan komparasi. Sehingga, dualisme komparasi merupakan membandingkan antara dua hal, dua prinsip, dua substansi yang bertentangan, sehingga menemukan satu jawaban yang benar. Dan hasil dari dualisme komparasi memiliki dua kemungkinan. Contoh hasilnya yaitu berprogresif atau berperennial. Lalu, apa sih dualisme komparasi yang melahirkan perennialisme? Sebelumnya kita harus tahu tentang perennialisme. Perennialisme merupakan kita menjalani nilai-nilai yang dijalani pada masa lampau dan sulit dikembangkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dualisme komparasi dapat menghasilkan perennialisme, yang artinya membandingkan dua hal yang berbeda yang menghasilkan aliran yang memilih untuk menerapkan nilai-nilai yang dilakukan pada masa lampau dan tidak atau sulit dikembangkan. Contoh pandangan dualisme dalam pendidikan yaitu adanya sekolah negeri dan sekolah swasta. Lalu terdapat juga sekolah umum dan sekolah yang berpendidikan agama. Lalu, dalam kehidupan sehari-hari, contoh dualisme yaitu ada yang baik, ada yang jahat. Lalu, ada yang benar, ada yang salah. Dan ada yang bisa dilihat, tapi ada juga yang tidak bisa dilihat. Setiap pandangan atau aliran memiliki kelebihan dan kekurangan. Begitu pula dengan pandangan dualisme. Kelebihannya yaitu dapat menekankan kepada seseorang tentang kenyataan, baik secara fisik maupun spiritual. Yang kedua, seorang dapat belajar dari dua sudut pandang yang berbeda. Kekurangannya yaitu roh dan jiwa bersifat mutlak. Lalu, kemungkinan terjadinya perselisihan karena adanya perbedaan pendapat tersebut. Perbedaan antara materialisme, idealisme, dan dualisme. Perbedaan pertama yaitu dari pengertiannya. Materialisme adalah hal-hal yang terlihat, idealisme sesuai pikiran, dualisme ada dua substansi yang bertentangan. Yang kedua, objek. Materialisme terbatas, idealisme sesuai pikiran, dualisme saling bertentangan. Yang ketiga, subjek. Materialisme bebas, idealisme sesuai pikiran, dualisme saling bertentangan. Yang keempat, dalam pendidikan. Materialisme, metode pembelajaran yaitu dalam bentuk visual atau berwujud. Idealisme, menanamkan pemahaman kepada siswa
untuk memberi ide atau gagasan yang dimiliki. Sedangkan dualisme, metode perbandingan agar pengetahuan siswa menjadi lebih luas. Hubungan matematika dengan pikiran-pikiran pokok tentang manusia dalam perspektif filsafat. Hubungan matematika dengan pandangan materialisme. Pandangan materialisme merupakan pandangan yang beranggapan dengan apa yang dilihat atau sudah pasti. Sehingga matematika berhubungan dengan aliran materialisme. Karena matematika merupakan ilmu mutlak atau pasti. Dapat dilihat dari rumus-rumus yang ada di matematika yang tidak dapat diubah. Hubungan matematika dengan pandangan idealisme. Pandangan idealisme merupakan pandangan yang lebih mengutamakan pikiran atau gagasan. Dalam matematika, kita butuh pandangan tersebut karena untuk menyelesaikan permasalahan dalam matematika dapat diselesaikan dengan berbagai cara atau berbagai ide atau berbagai gagasan. Maka, pandangan idealisme sangat berhubungan dengan matematika. Hubungan matematika dengan dualisme yaitu contohnya adanya ciri matematika tradisional dan ada juga ciri matematika yang berprogresif atau inovatif. Kedua ciri matematika tersebut memiliki dua hal yang berbeda. Ciri matematika tradisional menerapkan nilai-nilai pada masa lampau, sedangkan ciri matematika inovatif yaitu berkembang atau maju sesuai dengan zaman sekarang. Namun dengan adanya dua hal tersebut membuat pendidikan matematika menjadi lebih baik lagi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dah.